Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dainesian, dan sekarang saya sedang berada Kang Deden. Kita kolaborasi. Jadi menjawab dari beberapa komentar-komentar yang sudah berkomentar di video sebelumnya. Kita akan bertanya langsung bagaimana jawaban dari komentar tersebut. Nah, kebetulan sekarang saya sedang bersama Kang Deden sebagai dari owner perkebunan anggur Brazil Gentar. Jadi kita akan kupas tuntas bagaimana dari proses pembibitan dan perawatan dari pohon anggur Brazil ini, sehingga di sini pohon anggur Brazilnya itu tumbuh dengan lebat dan bisa berbuah. Bahkan kemarin ada cerita umur 14 bulan sudah bisa berbuah. Ini sangat menarik sekali. Oke, kita langsung saja bertanya dengan Kang Deden. Oke, Kang Deden. Oke. Wilujeng Watepang deui. Oke, alhamdulillah Wilujeng Watepang deui. Oke, kita sekarang mau menjawab beberapa komentar dari teman-teman yang sudah menonton video kita sebelumnya. Ya. Jadi mungkin lebih teman-teman pasti ingin mendengarkan lah penjelasan dari bagaimana sih gitu kan sampai dengan si anggur Brazil ini bisa berbuah. Bahkan kata di di internet itu harus membutuhkan beberapa tahun gitu bisa berbuah. Kayak saya mau konfirmasi untuk informasi yang kemarin yang 14 bulan bisa berbuah itu gimana ceritanya, Kang Dede? Nah, untuk yang 14 bulan kemarin, ini kan jenis anggur ada 2 jenis ya. Ada Sabara sama Preko. Nah, yang Sabara ini yang kemarin 14 bulan kurang lebih itu sudah berbuah. Jadi ceritanya si ibu itu lagi ngasih pupuk nih. Lagi ngasih pupuk di antara puluhan atau ratusan pohon anggur yang lainnya. Nah, ternyata pas ngasih pupuk itu udah keluar bunga gitu. Keluar bunga sehingga disortir gitu ya. Nah, ya akhirnya dipisahkan dan dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Dan nggak nyangka sih sebenarnya saya, kemudian orang tua dan yang mengelola santri juga di sini nggak nyangka itu kok 14 bulan kurang lebih ya sudah berbuah gitu. Ya ternyata itu semua sebenarnya sih tergantung perawatan gitu. Jadi, terus ada lagi nggak pohon anggur yang misalkan masih di bawah 1 tahun lebih lah gitu, yang sebelum ini pohon yang 14 bulan ini ditemukan? Kalau yang sebelumnya juga udah menemukan satu, tapi itu umurnya di bawah 2 tahun sih, maksudnya itu mah kayaknya lebih besar dari yang ini gitu. Kalau yang pertama ditemukan itu justru di atas 1,5 tahunan, tapi di bawah 2 tahun. Itu sama menemukannya lagi ngasih pupuk gitu. Udah berbuah lagi atau? Sekarang udah 3 kali. Udah 3 kali berbuah ya, umur kurang lebih 2 tahun ya itu. Kurang lebih 2 tahun, kayaknya 2 tahun belum deh, tapi udah 3 kali berbuah sampai sekarang. Jadi emang ketika sudah berbuah, itu terus menerus berbuahnya gitu. Iya. Jadi kita akan jawab lagi lebih jelas, lebih detail tentang bagaimana proses dari, karena kita di sini mulai dari semai biji ya. Mulai semai dari biji. Biji ya. Karena kan mungkin di tempat lain dari biji agak sedikit jarang ya. Jarang juga. Ya. Nah, kita akan tanya tentang proses dari mulai biji sampai dengan si bibit itu sampai dengan berbuah. Bagaimana sih? Oke. Jadi kalau misalkan bijinya, misalkan di sini ada pengunjung ke sini ya, ada pengunjung ke sini, kemudian bijinya nggak dimakan, kami ambilin lagi, dikumpulkan, kemudian disemai. Ada tempat semainya di sini, di belakang ini, disemai. Jadi dari biji, kemudian kami semai itu bahan dasarnya pakai ini, lebih bagus sih pakai serabut kelapa. Serabut kelapa ya. Pakai serabut kelapa, dicampur juga dengan tanah hitam. Tapi yang sekarang barusan nih di sini pakai tanah hitam sama gabah aja dicampurnya gitu. Gitu ya. Nanti udah kita makan, mau langsung ke sana bisa, ataupun kita mau direndam dulu di air juga bisa. Maksudnya direndam ataupun di aqua itu kan biar menunggu kumpul aja sebenarnya gitu kan. Jadi udah banyak nanti kita semai. Iya. Nah, kita semai itu dari semai sampai ke keluar itu kurang lebih 25 harian. 25 sampai keluar putih itu ya? Sampai keluar putih itu kurang lebih 25 harian. Jadi dari semai itu 25 harian lah. Nanti udah kira-kira 3 cm 4 cm kami pindahkan lagi ke polybag yang lebih besar. Yang lebih besar. Jadi ke polybag yang kecil, nanti kami pindahkan lagi ke polybag yang sedang dan ke lebih besar gitu. Tergantung.
Nah itu teman-teman yang mau bercocok tanam anggur Brazil. Jadi di sini itu dari mulai banyaknya dari biji, kita semai dari biji. Jadi sekarang yang banyak 11.000 kurang lebih itu kebanyakannya ya hasil semai itu. Jadi 11.000 kita punya stok ya, dari mulai yang berapa senti yang paling kecil tuh? Iya, berarti dari 3 cm, 5 3 cm sampai dengan ada yang lebih tinggi sekitar semeter lebih lah. Semeter lebih kita punya. Dengan untuk harga kisaran berapa itu dari mulai terbawah termurah sampai dengan termahal? Sebenarnya dari yang kurang tadi 5 cm, 10 cm belum kami jual sih. Belum dijual ya? Belum ya. Yang mulai dijual itu dari tinggi mulai 50 cm. 50 cm. Jadi 50 itu mulai dijual. Pokoknya sebenarnya dari ukuran kecil sampai ukuran 3 meter itu ada di sini. Cuman yang mulai kami jual itu dari ukuran 50 cm-an. 50 cm sama dengan paling gede itu yang itu, yang sudah berbuah itu ya? Yang sudah berbuah itu, yang 3 meter setengah, 3 meter lah. Untuk harga gimana Kang Deden? Perlu di up gak di sini nih? Kalau harga kayaknya ini maksudnya biar menjaga petani yang lain juga gitu ya. Tapi emang harga anggur Brazil baik itu jenis Sabara ataupun Preko emang masih mahal sih gitu ya, apalagi yang jenisnya Preko gitu. Nah ini jenis Preko mahal juga ini, kemarin saya beli ini karena di sini ada sedikit, di sini saya banyaknya Sabara, tapi banyak yang lain Preko. Ini kemarin saya beli berapa ini? Hampir 300.000 ini. Jadi ini anggur Brazil jenis Preko. Karena di sini itu kita lebih banyak ke jenis Sabara ya. Jadi kita mau coba karena di sini tidak ada bibit jenis Preko. Jadi kita coba beli kemarin. Di mana itu beli kemarin? Ya, beli online sih. Online ya. Nah. Tapi sebenarnya di sini juga ada 3 pohon yang Preko, 3 atau 4 pohon ya. Yang bonsai sudah berbuah, kemudian yang 1 meteran kurang lebih ada juga baru keluar bunga kemarin nih. Nah, cuman banyak yang nanyain, kata saya tuh yang 3 itu mah nggak dijual, jadi saya beli lagi online. Ini hampir 300.000 beli. Jadi maksudnya gini, sementara stok kita Preko ada cuma 3 pohon ya, 3-4 pohon. Yang 1 itu sudah mulai belajar berbuah. Tapi untuk menjaga biar ada temennya gitu, kita beli lagi untuk bibitnya. Ya mudah-mudahan minta doa dari semuanya, semoga bibit Preko ini bisa kita perbanyak di sini ya. Oke. Nah, menjawab dari beberapa pertanyaan di komentar, ini nih Kang Deden. Untuk di daerah kering, apakah di pohon anggur ini bisa tumbuh nggak kira-kira? Oke. Sementara ini di sini dulu ya Kang ya. Di sini itu tingginya kurang lebih 475 mdpl. Kemudian saya udah kirim ke daerah Bekasi, ke Jakarta, ke Cirebon, ke Indramayu, ke Tangerang, maksudnya yang pesisir laut gitu ya. Panas gitu ya. Panas itu kan, kayak Bekasi, Jakarta kan panas. Itu bisa bertahan juga dan oke juga sebenarnya. Itu semua tergantung perawatan. Jadi nanti kalau misalkan di daerah panas itu tinggal diatur saja penyiramannya. Gitu. Penyiraman. Jadi intinya harus proses penyiramannya itu agak rajin gitu ya. Iya betul. Jadi proses penyiramannya kita perlu tahu juga sih di sana keadaan panasnya berapa derajat gitu kan. Ketinggiannya berapa. Tinggal nanti disesuaikan saja, kalau emang panas berarti diatur penyiramannya gitu. Untuk daerah terjauh dari pemesanan ini sampai kemana ini? Terjauh kemana ya? Pokoknya kami sudah kirim ke luar pulau dan sekarang ada yang minta dikirim ke Malaysia, minta Malaysia, minta bijinya. Minta bijinya minta dikirim. Kemudian ada minta sama batangnya juga untuk dikirim gitu. Batangnya? Ada pesan batangnya? Batangnya itu gitu. Untuk apa itu? Nggak tahu kayaknya. Kayak ditanam pakai ini batangnya kayaknya mungkin dia tahu caranya gitu ya. Jadi ada yang dari Malaysia itu, kemudian dari Singapura, sama dari Filipina. Itu minta bijinya sih rata-rata yang jauh sudah gitu. Go internasional ya. Alhamdulillah. Cuman sementara ini belum kami coba kirim sih, belum kami kirim. Iya. Oke, tadi untuk masalah penjualan. Untuk jenis Preko di kita ini cuman kita masih melayani untuk jenis Sabara, untuk Preko masih belum gitu ya, jenis pohon anggurnya. Nah,
Untuk media tanam, Mm-mm. kalau misalkan ini kan pakai polybag kan ya. Ya. Untuk untuk wilayah terjauh itu memang aman gitu. Oh, kalau pengiriman. Packingnya gimana itu Oke, packingnya? oke, oke. Kalau packing, oh iya gini sekalian ya. Ya. Kami jadwal packingnya itu setiap hari Minggu sore, Kang. Oh, Di hari setiap Minggu hari sore. Minggu sore packing, Hmm. kemudian sudah kami packing, nanti pagi hari Senin pagi itu diambil oleh pos kilat gitu. Diambil dan nanti siang perkiraan zuhur atau sore itu udah ada resinya, nanti baru kami jumlah total yang harus dibayarnya berapa nanti baru gitu. transfer gitu. Nah, Oh. itu alhamdulillah sih sebenarnya aman, kita kirim ke Batam, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke daerah Tangerang, Banten gitu ya. Ya. Itu aman sebenarnya. Aman ya sampai dengan aman. ini ya. Masih bisa bertahan. Jadi kalau cara pengiriman kita ambil juga sebenarnya sih. Jadi ada tanah sedikit ataupun akarnya kita basahin dulu gitu. Oh gitu. Jadi dalam kondisi perkiraan sampai dengan tempat itu tanah itu masih basah atau lembab lah ya gitu ya. Jadi Jadi masih aman ya. ada tanah sedikit, insya Allah aman gitu. Dan kalau misalkan ya terus sampai apa namanya yang pesan kemudian ternyata pohonnya mati ataupun misalkan daunnya rontok, kami ganti. Wih, ada garansi buat kalian yang mau pesen ketika si pohon itu sampai di rumah mati atau rontok. Maksudnya rontok sampai banyak ya. Sampai tapi banyak kalau misalkan ya. rontok sedikit mah wajar lah gitu di perjalanan. Rontok ataupun mati insya Allah kami ganti. Iya. Terus ini untuk pemesanan. Nah, biar lebih jelas karena banyak sekali bagaimana nih cara memesannya gitu kan. Pesannya. Nih kita dengar penjelasannya. Gimana nih cara pemesanannya ya? Cara pesannya sebenarnya cukup gampang juga ya, gitu. Nanti bisa WA ke nomor yang ada di deskripsi ini. Kemudian udah WA. Nanti ketika sudah WA pesan kami langsung kirimkan. Jadi nama yang harus jadi ada biodata yang format harus gitu ya. Format yang harus diisi, nama, kemudian alamat, nanti jumlah pohon pesanannya berapa, ukurannya berapa gitu. Ya. Nah, itu kami kirimkan. Nah, itu diisi. Kemudian setelah diisi kami kirimkan juga katalognya. Jadi ada katalog tadi ukurannya kan. Kemudian dikirimkan juga cara perawatannya. Cara perawatannya ketika paket sampai itu. Nah, ini tadi yang mau saya tanyakan nih. Ketika paket itu sampai, perawatannya itu apakah memang ada trik khusus ketika memang kan istilahnya si pohon ini udah perjalanan jauh nih ya. Bisa dibilang agak sedikit stres lah gitu ya. Ketika kita masukkan ke media tanam kita di tempat kita di rumah kita misalkan, itu gimana nih? Oke, jadi kalau di video sebelumnya saya udah bikin ketika paket sampai itu apa yang harus dilakukan gitu kan. Gitu. Ya pertama dibuka dulu ya. Dibuka, dicelupin gitu ya. Kita buka dulu, jangan lupa baca basmalah juga. Mudah-mudahan gitu pohonnya sesuai dengan yang diharapkan gitu kan. Udah dibuka. Nah, sebelum buka tentunya kita siapkan juga nih apa namanya media tanamnya media gitu tanam. Kan. Media tanamnya itu mau disimpan, mohon maaf, maksudnya mau ditanam di pot atau mau langsung di tanah langsung gitu kan. Kalau misalkan di pot ya disiapkan juga tanahnya, kemudian lebih bagus pakai gabah gitu ataupun sekam bakar bakar gitu. Ya. Jadi tanah dicampur dengan sekam bakar ataupun gabah biasa boleh. Itu dicampur nanti ada sih di video ataupun nanti kita bikin juga ya. Jadi nanti dikasih link lah, nanti link video-video gitu. Untuk tata cara. Jadi ada tata caranya ketika sampai. Nah, ini. Jadi ketika sampai itu misalnya udah dimasukkan ke pot, kita diusahakan disimpan dulu di tempat dulu 2 harian, 2 hari, 3 jangan hari. Sampai langsung kena cahaya matahari langsung gitu ya. Iya. Jadi agak sedikit teduh lah gitu ya. Iya. Biar menyesuaikan dengan suhu di tempat itu ya. Iya, betul. Gitu ya. Nah, untuk ini Kang, kan banyak sekali nih ada yang bilang pohon saya belum berbuah nih udah sekian tahun. Nah, sementara di sini ada yang baru 14 bulan aja sudah mulai berbuah. Ini buat teman-teman saya minta trik dan tips bagaimana gitu kan biar cepat berbuah gitu kan. Oke. Iya, sama sih
kemarin juga banyak yang tanya, kadang ada yang WA dari Batam kalau nggak salah, beliau di Polres juga. Kan saya sudah punya pohon nih anggur Brazil 6 tahun tapi belum pernah berbuah kayak gitu. Dan saya tuh boleh dong difotoin gitu kan, maksudnya untuk difotoin tuh pengen tahu juga keadaan pohonnya, apa namanya, batangnya sama kerindangannya juga pengen tahu juga. Udah difotokan. Sebenarnya perawatan sih gitu. Perawatan lebih cenderung ke perawatannya ya? Lebih cenderung kepada perawatannya gitu. Jadi perawatannya rutin ya, yang kami rutin itu sebulan sekali pakai pupuk NPK 16-16. Oke. Satu pupuk NPK 16-16. Nah, satu pupuknya 16-16 sama pakai kotoran domba yang difermentasi. Maksud fermentasi itu seperti apa? Maksud di fermentasi itu? Oke, di fermentasi itu jadi kotoran domba itu direndam. Jadi kotoran domba itu misalkan kasih tempat lah ya. Ada tempat ya. Nah, oke lah. Misalkan kotoran domba kita kesini masukin ke ember ataupun ke pot, ke drum. Udah dimasukin, kemudian dimasukin juga sama air. Campur sama air. Nah, direndam. Nah, udah direndam aja. Minimal seminggu lah. Tapi lebih lama lebih bagus sebenarnya. Nah, udah direndam, lebih lama lebih bagus, nanti diaduk-aduk. Jadi dicampur, diaduk, nanti kita diamkan. Gitu. Berapa hari itu? Didiamkan. Udah tadi jadi kotoran awal masukin, kemudian masukin air, didiamkan selama 1 minggu ataupun lebih lama lebih bagus. Nah, nanti kalau misalkan udah oke, nanti kita aduk-aduk gitu, lalu disiramkan. Itu perawatan rutinnya. Jadi sih yang pertama pupuk NPK 16-16, terus yang kedua dengan pupuk kotoran domba yang sudah difermentasi. Itu untuk pemakaiannya gimana? Sebulan sekali. Jadi disesuaikan saja dengan tinggi pohonnya lah. Kalau misalkan emang pohonnya yang besar, misalkan 2 gayung, 3 gayung gitu. Itu kalau yang Jadi tadi cara pemupukannya, dan ada trik lain nggak kira-kira biar lebih merangsang pertumbuhan buah? Oke. Yang lainnya yaitu ranting kecilnya boleh dibuang lah. Ranting kecilnya ya. Gitu kan, kalau rantingnya lebih banyak, otomatis kan tempat buahnya itu lebih banyak lagi. Tapi ini kok ranting kecil? Enggak, maksudnya ranting itu kan ketika pohon batang besarnya kan udah ini ya. Ini batang besar ini kan ya. Ini batang besar nih. Oke, ini kan udah batang besar nih, besar. Nah, maksudnya ranting-ranting kecil itu ini udah oke sebenarnya. Nah, ranting kecil itu kalau misalkan ini dibuang nih. Ini ranting kecil gitu kan. Ini kayak gini ranting kecil nih gitu. Jadi ranting kecil itu dibuang biar nanti zat makanannya kan fokus ke sana gitu. Jadi biar tidak menyebar gitu ya. Jadi kalau sari-sari dari tanaman itu ya. Nah, namun jika perawatan itu sudah dilakukan rutin, misalkan sampai setahun 2 tahun masih belum berbuah, kayaknya ada sesuatu nih yang ada sesuatu yang perlu ini juga gitu. Mungkin dari tekstur tanah di wilayah itu mungkin kurang cocok, atau bisa dibilang begitu mungkin, atau memang harus perlu perawatan yang khusus dan karena kalau tumbuhan itu kalau kita perlakukan dengan fokus dan khusus, maka si tumbuh itu lebih cenderung kalau kita perlakukan dengan baik, pasti si pohon itu akan menjadi lebih betah lah. Oke, jadi sebenarnya karena pohon itu, mohon maaf ya barangkali salah, maksudnya tumbuhan itu kan juga hidup. Makhluk hidup juga ya. Maksudnya tumbuhan juga hidup, perlu kasih sayang, perlu perlakuan khusus, sama barangkali sudah punya istri kan, barangkali ini sudah punya istri gitu kan. Kita juga tentunya harus memberikan kasih sayang sama istri. Gitu. Kalau kita memberikan kasih sayang sama istri, maka nanti akan ada buahnya, ada hasilnya gitu. Jadi kan perlu dengan perasaan ya, perasaan gitu. Jadi kalau pohon itu diperlakukan dengan baik, maka kemungkinan tidak salah kalau misalkan pohonnya itu memberikan hasil yang baik juga ya. Boleh pohon diajak ngobrol. Diajak ngobrol, dielus-elus. Gur, kenapa kamu nggak berbuah-buah, Gur? Karena perlu kasih sayang juga. Oke. Untuk tadi sudah ditanyakan terkait dengan pemesanan, bisa melihat di kolom deskripsi, nomor telepon itu bisa langsung kontak oleh teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih bertanya-tanya tentang bagaimana budidaya anggur Brazil, bisa langsung
isi di kolom komentar. Silahkan tanyakan apa saja. Insya Allah kita akan jawab dengan sedetail mungkin, dan kalau perlu kita akan memberikan video-video dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah rekan-rekan atau teman-teman isi di kolom komentar. Oke, sementara cukup sekian dulu Kang Deden. Oh iya, apa? barangkali ini juga, barangkali teman-teman pengen bikin video tentang apa gitu, anggur ini tentang apa gitu ya, nanti kami akan usahakan. Oh gitu. ya, jadi kita buka request barangkali teman-teman yang misalkan yang sudah punya ataupun yang belum punya, video apa yang diperlukan buat teman-teman sehingga teman-teman bisa membudidayakan pohon anggur Brazil ini di rumah teman-teman. Satu informasi lagi, anggur Brazil ini bisa dijadikan tanaman hias, ya, betul kan? Betul, nah ini sangat cocok jadi buat tanaman hias, karena di sini juga kita bikin bonsainya, dan alhamdulillah memang bentuknya sangat bagus. Bahkan yang dari bonsai itu ada yang sudah berbuah, ya gitu kan? Betul ya? Informasinya seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian video kita kali ini, dan yang sudah menonton terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel kita ya, channelnya saya Bams Random Channel dan channelnya Kang Deden Purbaya ya. Tonton terus sampai dengan selesai biar teman-teman semua dapatkan informasi yang lengkap apa yang kita berikan, dan teman-teman terima dengan lengkap. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Kami undur diri, saya Denesan dan Dan Purbaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.